Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Masyaallah muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-nikmat-Nya pada kita sekalian hingga pada malam hari ini kita dapat kembali hadir dalam kajian rutin kita setiap satu pekan sekali ini. Salawat serta salam ada senantiasa kita mohonkan agar tercurah dan terlimpah kepada Rasulullah Muhammad SAW, pada segenap keluarga dan para sahabat serta seluruh kaum muslimin yang mengikuti, yang senantiasa meniti jejak langkah menuju sunnah-sunnahnya, senantiasa menegakkan sunnah-sunnahnya pula, dan semoga kita termasuk di dalam golongan yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya memulai untuk kesekian kalinya, saya menggantikan Ustaz Abdul Karim yang belum bisa hadir juga pada kesempatan malam hari ini dikarenakan kondisi putranya yang kembali drop. Jadi hari Sabtu satu pekan yang lalu beliau kembali ke rumah sakit domestik di Purwakarta untuk menemani kembali anaknya yang kondisinya drop dan harus transfusi darah. Ya, semoga beliau diberikan kemudahan atas segala urusan yang beliau alami, sekaligus semoga putra beliau segera mendapatkan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan malam hari ini ingin saya sampaikan satu topik atau satu tema, ya. Tujuan Allah menciptakan manusia. Saya nukil dari kitab Fathul Majid. Bapak Ibu sekalian serta jamaah salat maghrib rahimakumullah, di dalam hidup pasti kita punya tujuan. Jangankan kok di dalam hidup, kita keluar rumah itu pasti punya tujuan. Memakai baju muslim, kemudian berpakaian rapi, menata sepeda motor, keluar dari rumah. Ketika ditanya mau kemana, mesti kita bisa menjawab. Apakah ke masjid, apakah pengajian, ataukah kemana? Bukan orang yang keluar rumah tapi tidak punya tujuan. Maka dari itu, dengan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, bahwasanya Allah itu memiliki tujuan. Tujuan apakah Allah menciptakan kita? Maka sebaiknya dalam hidup ini kita juga menuju apa yang dituju oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan kita. Ada 4 yang disampaikan di dalam kitab Fathul Majid, tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Yang pertama adalah yang sudah sangat sering kali disampaikan oleh
para dai, para mubalik adalah beribadah kepada Allah. Ayatnya Quran surat Al-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Nya. Ini tujuan yang pertama, tujuan Allah menciptakan manusia. Yang dalam ayat ini disebutkan jin dan manusia beribadah kepada Allah. Jadi sebetulnya tidak ada tujuan yang lain bagi kita kecuali hanya beribadah kepada Allah. Jadi kalau memang kita ini ingin menjadi seorang mukmin yang sesuai dengan yang Allah kehendaki, berarti kita juga harus menjadi seorang mukmin yang senantiasa beribadah kepada Allah. Senantiasa beribadah kepada Allah. Artinya dari sejak kita bangun, kemudian memulai aktivitas sehari-hari, baik itu bekerja, kuliah, sekolah, atau yang lainnya, maka itu semua harus bernilai ibadah. Yang sangat sering saya tekankan, kadang-kadang saya menyampaikan hal ini kepada teman-teman mahasiswa. Jangan hanya sekedar antum kuliah itu hanya untuk mencari titel saja, rugi. Hanya mencari titel saja itu rugi. Tetapi buatlah sebuah tujuan bahwasanya kalau ketika saya sudah menguasai cabang ilmu yang sekarang saya tekuni, ilmu saya ini bisa bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Coba tanamkan di dalam pikiran. Baik itu yang kuliah teknik, informatika, komputer, sipil, arsitek, teknik mesin, teknik kimia, dan lain sebagainya. Coba tanamkan di dalam diri antum bahwasanya semoga ilmu yang saya pelajari sekarang itu kelak bisa bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Dan bahkan mungkin kalau yang mempelajari cabang-cabang ilmu yang lain, IPA misalnya, biologi, kimia, dan sebagainya, atau bahkan ilmu bahasa. Saya yakin bahwa semua cabang ilmu insya Allah yang dipelajari teman-teman mahasiswa yang ada di kampus-kampus itu, karena pasti akan bermanfaat. Termasuk di antaranya adalah misalnya ilmu ekonomi, meskipun yang dipelajari ekonomi konvensional, ekonomi barat, atau bahkan ilmu hukum. Insya Allah nanti akan bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Nah, maka dari itu, mari dari sejak sekarang kita tanamkan bahwa setiap aktivitas kita harus bernilai ibadah. Kalau tadi saya sampaikan kaitannya dengan kuliah atau sekolah, kemudian bekerja, niatkanlah ibadah. Bukankah kita pernah atau sering mendengar salah satu hadis, jika seorang laki-laki itu mencari nafkah untuk kehidupan keluarganya, baik istri maupun anaknya, maka sebetulnya Allah menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan dia. Ini yang harusnya kita kita camkan. Artinya dalam setiap aktivitas harus bernilai ibadah. Termasuk diantaranya adalah pada saat kita bekerja dan setiap aktivitas yang lain. Dari sejak bangun tidur hingga nanti tidur kembali, dan tidurnya itu pun bisa bernilai ibadah. Kalau kita menjalaninya sesuai dengan kaidah-kaidah dalam Islam, maka semuanya bisa bernilai ibadah. Bahkan pergi ke kamar mandi, pergi ke WC itu bisa bernilai ibadah. Kalau apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan syariat Allah. Mendahulukan kaki kiri sebelum masuk membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Karena pernah ada satu kejadian yang cukup memilukan. Tetangga dari salah satu teman saya itu hendak membeli rumah di salah satu tempat
sih memang tempatnya agak sibuk. Kemudian pada saat survei ke rumah itu anaknya hanya semata wayang itu satu PK pada saat itu masuk rumah dan baru mensurvei itu, mohon maaf, pengen buang air besar. Kemudian ya dengan serta bukakan pintu, kemudian pintu WC maksud saya, kemudian buang air besar di situ. Pulang dari tempat itu anaknya sakit, perutnya sakit, mengalami sakit perut. Malam hari nggak bisa tidur, merasakan sakit yang luar biasa. Kemudian dirawat di rumah sakit, tidak selang berapa lama meninggal. Saya kok memiliki dugaan yang sangat kuat ya, karena memang sepertinya keluarga ini tidak memiliki pemahaman Islam yang baik. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari juga tidak mencerminkan seorang muslim yang taat. Saya memiliki dugaan yang sangat kuat karena memang rumah itu lama kosong, tidak dihuni. Bisa jadi jin-jin yang jahat itu berdiam diri sih. Dan WC itu menjadi salah satu tempat favorit bagi jin atau setan. Pada saat mau masuk rumah tidak mengucapkan basmalah, mau masuk rumah itu tidak mengucapkan salam, jin yang jahat itu tidak mau pergi. Apalagi pada saat mau masuk ke kamar kecil, ke WC, dia tidak membaca doa. Allahumma inni a'udzubika min al-khubuthi wal khaba'ith. Dampaknya fatal. Na'udzubillah min dzalik. Allah akan dijawab juga. Apakah analisa saya ini betul atau tidak? Allah alam, saya sudah tidak tahu. Tapi yang jelas kalau kita kembalikan lagi kepada sunnah Rasulullah bahwa adab-adab ataupun sopan santun kita ketika hendak masuk ke kamar kecil harusnya seperti itu. Oke, dia memang anak kecil, berarti orang tuanya yang berdoa. Anak kecil ke kamar kecil, ke WC pasti tidak mungkin masuk sendiri dan didampingi sama orang tuanya. Minimal pada saat akan masuk, nah kita sebagai orang tuanya berdoa sebelum masuk. Supaya misalnya di WC itu kok ada setan yang jahat, itu bisa pergi lebih dulu. Karena memang menjadi satu hal yang sangat menyakitkan bagi setan. Pada saat dia sedang asik-asiknya tidur atau apa, nah kok dikasih hadiah pisang goreng hangat, pisang goreng hangat, ini marah dan menjadi larangan bagi kita kan untuk buang air di lubang, karena lubang itu tempat tinggalnya setan. Maka kalau ya otomatis di dalam WC atau kamar mandi ada lubangnya, maka pada saat kita akan masuk membaca doa. Kita kembali ke tadi bahwa haknya hidup kita harus beribadah ibadah, karena itu salah satu tujuan utama Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian yang kedua, tujuan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia adalah yang tercantum di dalam Quran surat Al-Mulk ayat yang kedua. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan hidup dan mati, yang menciptakan kematian dan yang menciptakan kehidupan. Dia berdoa ayyukum ahsanu amala, untuk menguji agar Allah mengetahui siapakah di antara kita yang paling baik amal. Ini tujuan Allah menciptakan kita yang kedua. Jadi sebetulnya hidup ini adalah ujian. Hidup ini adalah ujian. Memang Allah Subhanahu Wa Taala hendak menguji kita dengan perintah. Allah Subhanahu Wa Taala hendak menguji kita dengan larangan. Terhadap perintah-perintah dari Allah itu, apakah kita yang mengaku sebagai seorang Muslim, kita yang mengaku sebagai seorang mukmin akan menjalankan perintah-perintah